Kota Kapernaum tidak pernah benar-benar tidur. Terletak di tepi Danau Galilea, kota itu menjadi jalur penting perdagangan. Perahu-perahu datang membawa ikan segar, sementara para pedagang dari berbagai daerah melewati jalan-jalan sibuk dengan unta, keranjang rempah, kain, minyak, dan barang dagangan lainnya. Udara pagi dipenuhi aroma ikan, debu jalanan, dan suara orang-orang yang saling memanggil. Di tengah keramaian itulah berdiri rumah cukai Romawi. Bangunannya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membuat banyak orang merasa kesal setiap kali melewatinya. Sebab di tempat itulah pajak dipungut. Dan di balik meja kayu penuh gulungan catatan itu, duduk seorang pria bernama Matius. Namanya juga disebut Lewi. Ia bukan prajurit Romawi. Ia bukan pejabat besar, namun bagi banyak orang Yahudi, pekerjaannya sudah cukup untuk membuatnya dibenci. Sebagai pemungut cukai, Matius bekerja untuk kekaisaran Romawi. Setiap barang yang masuk atau keluar dari Kapernaum bisa dikenai pajak. Hasil tangkapan ikan, barang dagangan, bahkan barang bawaan para pedagang harus diperiksa. Matius menghitung semuanya dengan teliti, tangannya terbiasa memegang koin, matanya tajam memperhatikan catatan. Suaranya tegas ketika menentukan jumlah pajak. Orang-orang datang silih berganti ke mejanya. Seorang nelayan membawa hasil tangkapan semalaman. Berapa pajaknya kali ini? Tanyanya dengan nada lelah. Matius memeriksa keranjang ikan itu tanpa banyak bicara. Pedagang lain mencoba bernegosiasi. Bukankah minggu lalu aku sudah membayar lebih, namun aturan tetap aturan. Dan pada akhirnya, banyak orang pergi dari meja itu sambil menggerutu. Sebagian bahkan meludah ke tanah ketika melewati rumah cukai. Mereka tidak hanya membenci pajaknya, mereka membenci orang yang memungutnya. Bagi masyarakat Yahudi, pemungut cukai dianggap najis dan tidak layak dihormati. Mereka dipandang sebagai pengkhianat yang membantu penjajah Romawi menindas bangsanya sendiri. Tidak sedikit pemungut cukai yang mengambil keuntungan pribadi dengan menaikkan jumlah pajak. Karena itu, nama pemungut cukai sering disejajarkan dengan orang berdosa. Matius mengetahui semua itu. Ia tahu bagaimana orang-orang memandang dirinya. Ketika ia berjalan di pasar, percakapan sering berhenti sesaat. Anak-anak kecil ditarik menjauh oleh orang tua mereka. Para pemimpin agama jarang mau berbicara dengannya. Dan di rumah ibadah, kemungkinan besar ia dipandang dengan penuh kecurigaan. Namun Matius belajar hidup dengan semua itu. Ia membangun dinding di sekitar hatinya. Jika dunia membencinya, maka ia akan fokus pada pekerjaannya saja. Lagi pula, uang terus mengalir. Rumahnya lebih baik dibanding banyak orang Galilea lainnya. Pakainya bersih dan berkualitas. Makanannya cukup. Ia tidak hidup dalam kekurangan. Tetapi ketika malam tiba dan suara kota mulai mereda, kesunyian sering terasa jauh lebih berat daripada keramaian siang hari. Kadang-kadang Matius duduk sendiri di dalam rumahnya. Lampu minyak kecil menyala redup. Bayangan bergerak di dinding batu. Dari kejauhan terdengar suara ombak danau dipukul angin malam. Di saat seperti itu, tidak ada suara koin, tidak ada perdagangan, tidak ada kesibukan, hanya dirinya sendiri. Dan di dalam keheningan itu, muncul pertanyaan-pertanyaan yang sulit ia hindari. Apakah semua uang ini benar-benar membuatku bahagia? Mengapa hidup terasa kosong? Mengapa aku tetap merasa sendirian? Mungkin ada saat-saat ketika ia memandangi tumpukan koin perak di meja, lalu menyadari bahwa benda-benda itu tidak bisa membeli damai sejahtera. Uang bisa membeli rumah, tetapi tidak bisa membeli penerimaan. Uang bisa membeli makanan, tetapi tidak bisa membeli ketenangan hati.
Di sisi lain, kehidupan rohani Israel sedang dipenuhi kerinduan akan Mesias. Bangsa Yahudi hidup di bawah penjajahan Romawi. Banyak orang berharap Allah segera mengirimkan pembebas seperti yang dijanjikan para nabi. Di pasar-pasar dan rumah-rumah ibadah, orang-orang membicarakan nubuat tentang raja yang akan datang. Namun, bagi seseorang seperti Matius, harapan itu terasa jauh. Ia mungkin berpikir bahwa orang seperti dirinya tidak akan pernah diterima dalam rencana Allah. Lalu suatu hari, nama seorang pengajar dari Nazaret mulai terdengar di seluruh Galilea, Yesus. Nama itu terus muncul di mana-mana. Para nelayan membicarakannya sambil memperbaiki jala. Pedagang-pedagang membicarakannya di jalan. Orang-orang yang datang dari desa lain membawa cerita-cerita menakjubkan. Ada orang lumpuh yang disembuhkan, orang kerasukan dibebaskan, bahkan badai pun taat kepadanya. Sebagian orang kagum, sebagian lagi ragu, tetapi semua orang membicarakan Yesus. Suatu hari Matius melihat kerumunan besar bergerak di jalan Kapernaum. Rasa penasaran membuatnya memperhatikan. Di tengah kerumunan itu berjalan seorang pria sederhana. Tidak berpakaian seperti bangsawan. Tidak dikelilingi tentara, namun entah mengapa semua mata tertuju kepadanya. Itulah Yesus. Matius memperhatikan bagaimana Yesus berbicara kepada orang-orang. Ia tidak menjaga jarak dari orang miskin. Ia tidak jijik kepada orang sakit. Ia bahkan mau menyentuh orang kusta, sesuatu yang dihindari kebanyakan orang. Dan yang paling mengejutkan, Yesus tampaknya dekat dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Hal itu sulit dipahami Matius. Para rabi biasanya hanya berbicara dengan orang-orang yang dianggap saleh. Tetapi Yesus berbeda. Ada kelembutan dalam caranya memandang manusia. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Matius mulai memperhatikan setiap kabar tentang Yesus. Mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit harapan kecil muncul di dalam hatinya. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu cepat. Pagi itu tampak seperti hari biasa. Matahari Galilea mulai meninggi. Debu jalan beterbangan tertiup angin. Orang-orang sibuk bekerja dan berdagang. Matius duduk di rumah cukainya sambil menghitung pembayaran dari seorang pedagang. Dentang koin terdengar di atas meja kayu. Lalu tiba-tiba kerumunan di jalan mulai bergerak. Suara percakapan berubah menjadi bisikan-bisikan antusias. Yesus datang. Matius mengangkat kepalanya. Ia melihat Yesus berjalan mendekati rumah cukai itu bersama beberapa muridnya. Jantung Matius mulai berdegup lebih cepat. Mungkin ia berpikir Yesus akan melewatinya begitu saja seperti kebanyakan orang lain. Atau mungkin Yesus akan memandangnya dengan hina. Tetapi tidak, Yesus justru berhenti tepat di depannya. Suasana terasa sunyi sesaat. Para pedagang memperhatikan. Orang-orang di jalan menoleh penuh rasa ingin tahu. Matius dan Yesus saling memandang. Tatapan itu berbeda dari semua tatapan yang pernah diterimanya. Tidak ada kebencian, tidak ada penghinaan, tidak ada kecurigaan. Yang ada hanyalah kasih yang sulit dijelaskan. Lalu Yesus berkata, "Ikutlah aku." Matius 9 ayat 9b. Hanya dua kata. Namun kata-kata sederhana itu menghantam hati Matius lebih kuat daripada apapun yang pernah ia dengar. Yesus tahu siapa dirinya. Yesus tahu pekerjaannya. Yesus tahu reputasinya. Yesus tahu masa lalunya. Tetapi Yesus tetap memanggilnya, bukan setelah ia berubah, bukan setelah ia memperbaiki hidupnya.
Yesus memanggilnya apa adanya. Matius menatap meja cukainya. Di sana ada uang, ada keamanan hidup, ada masa depan yang selama ini ia bangun. Jika ia berdiri sekarang, semuanya bisa berubah. Namun, di sisi lain, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai pemungut cukai, bukan sebagai pengkhianat, tetapi sebagai seseorang yang masih layak dipanggil Tuhan. Dan saat itu juga, keputusan besar dibuat. Alkitab mencatat, maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Matius 9 ayat 9c. Matius berdiri dari kursinya, ia meninggalkan meja cukai, meninggalkan tumpukan koin, meninggalkan hidup lamanya. Mungkin beberapa orang terkejut melihatnya pergi begitu saja. Namun bagi Matius, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Ia telah menemukan pengharapan, dan di tengah hiruk-pikuk Kapernaum hari itu, seorang pria yang dibenci banyak orang mulai berjalan menuju kehidupan baru bersama Yesus Kristus. Hari-hari pertama mengikuti Yesus terasa seperti dunia yang benar-benar baru bagi Matius. Biasanya ia menghabiskan waktu di belakang meja cukai, menghitung pajak dan mendengar keluhan orang-orang. Namun sekarang ia berjalan bersama Yesus dari satu tempat ke tempat lain, mendengarkan pengajaran yang penuh kuasa dan melihat bagaimana orang-orang berubah ketika bertemu dengannya. Meski demikian, ada satu hal yang terus memenuhi pikirannya. Mengapa Yesus mau memanggil dirinya? Pertanyaan itu terus terngiang di dalam hati Matius. Ia tahu siapa dirinya dulu. Ia tahu reputasinya di mata masyarakat. Ia tahu banyak orang tidak menyukai dirinya. Namun Yesus tetap menerimanya. Dan semakin Matius memikirkan hal itu, semakin besar rasa syukur yang memenuhi hatinya. Ia tidak ingin menyimpan sukacita itu sendirian, maka muncul sebuah keinginan besar dalam dirinya. Aku ingin teman-temanku juga mengenal Yesus. Teman-teman Matius kebanyakan bukan orang yang dihormati masyarakat. Banyak dari mereka adalah sesama pemungut cukai, pedagang yang dianggap tidak jujur, dan orang-orang yang dipandang rendah oleh kalangan agama. Tetapi justru kepada orang-orang seperti itulah Matius ingin memperkenalkan Yesus, karena ia tahu bagaimana rasanya hidup dijauhi, dan ia tahu bagaimana rasanya ketika seseorang akhirnya menerima dirinya. Maka Matius memutuskan mengadakan sebuah perjamuan besar di rumahnya. Rumah itu mulai dipersiapkan. Para pelayan sibuk membersihkan ruangan. Meja-meja panjang disusun. Lampu-lampu minyak dinyalakan ketika sore mulai tiba. Aroma roti hangat memenuhi udara. Buah ara, ikan, madu, dan berbagai hidangan mulai disajikan. Malam itu rumah Matius jauh lebih ramai daripada biasanya. Orang-orang berdatangan satu demi satu. Beberapa wajah terlihat penuh rasa ingin tahu. Benarkah guru dari Nazaret itu akan datang? Katanya dia bisa menyembuhkan orang sakit. Katanya dia berbicara seperti nabi. Namun ada juga yang datang dengan rasa heran. Mengapa seorang rabi mau datang ke rumah pemungut cukai? Di tengah keramaian itu, Matius berdiri memperhatikan pintu rumahnya. Lalu Yesus datang. Tidak dengan sikap menjaga jarak, tidak dengan wajah curiga, Yesus masuk ke rumah itu dengan damai, seolah-olah ia benar-benar senang berada di sana. Bagi Matius, pemandangan itu terasa begitu menyentuh. Seorang guru yang dihormati orang banyak, mau duduk di rumahnya. Dan bukan hanya itu, Yesus juga duduk makan bersama orang-orang yang selama ini dianggap hina oleh masyarakat. Alkitab mencatat,
Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Matius 9 ayat 10. Di ruangan itu terdengar suara percakapan dan tawa kecil. Beberapa orang mulai bertanya kepada Yesus. Yang lain mendengarkannya berbicara. Mungkin ada orang yang untuk pertama kalinya merasa diterima malam itu, karena biasanya mereka hanya menerima hinaan. Namun di hadapan Yesus, mereka diperlakukan sebagai manusia yang berharga. Matius memperhatikan semuanya dengan hati penuh syukur. Ia melihat Petrus berbicara dengan beberapa tamu. Ia melihat Yohanes mendengarkan orang-orang dengan ramah. Dan di tengah semuanya itu, Yesus menjadi pusat perhatian, bukan karena kemewahan rumah itu, tetapi karena kasih yang terpancar dari dirinya. Namun tidak semua orang senang melihat apa yang terjadi malam itu. Di luar rumah, beberapa orang Farisi mulai memperhatikan. Mereka adalah kelompok agama yang sangat menjaga kemurnian hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Dalam pandangan mereka, orang saleh harus menjaga diri dari pengaruh orang berdosa. Ketika mereka melihat Yesus makan bersama para pemungut cukai, mereka merasa terganggu. Bagi mereka, seorang guru agama seharusnya tidak duduk bersama orang-orang seperti itu. Maka mereka mendekati murid-murid Yesus dan bertanya dengan nada sinis. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Matius 9 ayat 11. Pertanyaan itu mungkin terdengar biasa, tetapi sebenarnya penuh tuduhan. Mereka seolah berkata, jika Yesus benar-benar berasal dari Allah, mengapa ia bergaul dengan orang-orang seperti mereka? Matius mendengar pertanyaan itu, dan mungkin hatinya kembali teringat pada luka lama. Ia tahu bagaimana rasanya dianggap tidak layak. Namun sebelum murid-murid menjawab, Yesus sendiri berbicara. Suasana perlahan menjadi tenang. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Matius 9 ayat 12. Perkataan itu sederhana, tetapi sangat dalam. Yesus sedang menjelaskan alasan kedatangannya. Ia datang bukan untuk mencari orang yang merasa dirinya sudah benar. Ia datang bagi mereka yang sadar bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Kemudian Yesus melanjutkan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Matius 9 ayat 13. Kata-kata itu memenuhi ruangan dengan keheningan. Orang-orang mulai saling memandang. Belas kasihan, itulah yang dibawa Yesus, bukan sekadar aturan tanpa kasih. Bukan kesalehan yang penuh kesombongan. Yesus datang membawa hati Allah bagi manusia yang tersesat. Matius merasakan matanya mulai basah karena ia tahu perkataan itu juga ditujukan kepadanya. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan rasa bersalah, kehampaan, dan penolakan. Namun sekarang ia mendengar sendiri bahwa Yesus datang untuk orang-orang seperti dirinya bukan karena dosa mereka kecil, tetapi karena kasih Allah besar. Malam semakin larut. Lampu-lampu minyak masih menyala lembut di dalam rumah. Percakapan terus berlangsung, dan bagi banyak orang di ruangan itu, malam tersebut mungkin menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan, bukan karena makanannya, bukan karena perjamuannya, tetapi karena untuk pertama kalinya mereka bertemu dengan seseorang yang tidak memandang mereka dengan hina. Yesus melihat lebih dalam daripada masa lalu mereka. Ia melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan.
Sementara itu, hati Matius semakin dipenuhi keyakinan bahwa keputusan meninggalkan meja cukai adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Dulu rumahnya dipenuhi suara hitungan uang. Kini rumah itu dipenuhi perkataan tentang kerajaan Allah. Dulu ia memakai rumahnya untuk kepentingannya sendiri. Kini rumah itu menjadi tempat orang-orang mendengar kabar keselamatan. Dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang besar, karena dari rumah seorang pemungut cukai, kasih Kristus mulai menjangkau banyak orang yang merasa dirinya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Mengikuti Yesus ternyata sangat berbeda dari apa yang pernah dibayangkan Matius. Ketika ia meninggalkan meja cukainya di Kapernaum, ia tahu hidupnya akan berubah. Namun ia belum memahami sejauh apa perubahan itu akan membawanya. Dulu hidupnya dipenuhi angka, pajak, dan keuntungan. Kini hidupnya dipenuhi perjalanan panjang, pengajaran tentang kerajaan Allah, dan hari-hari yang tidak dapat diprediksi. Kadang mereka berjalan di bawah terik matahari Galilea. Kadang mereka menembus jalan berbatu menuju desa-desa kecil. Kadang mereka harus berdesakan dengan kerumunan besar yang datang mencari Yesus. Namun, di tengah semua itu, Matius mulai belajar sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar pengetahuan. Ia sedang belajar menjadi murid. Pada awalnya Matius sering merasa berbeda dari murid-murid lainnya. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah nelayan. Mereka sudah saling mengenal cukup lama. Mereka terbiasa bekerja keras di danau dan memiliki sifat yang kuat. Sementara Matius, ia adalah mantan pemungut cukai. Mungkin ada saat-saat ketika ia merasa canggung berada di antara mereka. Ia tahu sebagian murid mungkin pernah membenci profesinya dulu. Bisa jadi beberapa dari mereka pernah membayar pajak di meja cukainya. Tetapi Yesus tidak pernah memperlakukan Matius sebagai orang kelas 2. Di mata Yesus, mereka semua adalah murid yang sedang dibentuk. Dan perlahan-lahan hubungan di antara mereka mulai berubah. Matius belajar berjalan bersama mereka, belajar mendengarkan, belajar melayani. Ia juga mulai melihat sisi manusiawi para murid lain. Petrus bisa sangat berani, tetapi juga impulsif. Yohanes memiliki hati yang lembut. Thomas sering mempertanyakan banyak hal. Yakobus penuh semangat. Mereka semua berbeda. Namun Yesus mempersatukan mereka. Setiap hari bersama Yesus menjadi pelajaran baru. Suatu pagi, orang banyak berkumpul mengikuti Yesus ke sebuah bukit. Kerumunan itu sangat besar. Ada orang sakit yang berharap disembuhkan. Ada orang miskin yang ingin mendengar pengharapan. Ada juga orang-orang yang hanya penasaran. Matius duduk bersama murid-murid lainnya ketika Yesus mulai mengajar. Angin lembut bertiup melewati bukit. Orang-orang mulai diam mendengarkan. Lalu Yesus membuka pengajarannya dengan kata-kata yang mengejutkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Matius mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ajaran itu berbeda dari apa yang biasa ia dengar dari para ahli Taurat. Yesus tidak berbicara tentang kebanggaan rohani. Ia berbicara tentang kerendahan hati. Lalu Yesus berkata lagi, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Matius 5 ayat 4-5. Setiap kalimat terasa menusuk hati. Matius mulai menyadari bahwa kerajaan Allah bukan sekadar tentang aturan lahiriah. Allah melihat hati manusia. Selama ini para pemimpin agama sering menilai seseorang dari penampilan luar. Tetapi Yesus berbicara tentang kemurnian hati, belas kasihan, dan kasih. Bahkan Yesus berkata,
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Perkataan itu sangat sulit. Matius tahu bagaimana rasanya dibenci, namun Yesus mengajarkan kasih yang melampaui kebencian manusia. Di hari lain, Matius melihat seorang kusta datang mendekat kepada Yesus. Orang-orang langsung menjauh ketakutan. Penyakit kusta membuat seseorang dikucilkan dari masyarakat. Banyak orang menganggap mereka najis. Pria itu berlutut di hadapan Yesus dan berkata, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Matius 8 ayat 2. Semua orang menahan napas. Biasanya orang akan menghindar, tetapi Yesus justru mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Matius 8 ayat 3. Matius terpaku menyaksikan kejadian itu. Bukan hanya karena mujizatnya, tetapi karena Yesus mau menyentuh orang yang dijauhi semua orang. Disitulah Matius mulai memahami hati gurunya. Yesus bukan hanya memiliki kuasa, ia juga penuh belas kasihan. Perjalanan demi perjalanan terus berlangsung. Kadang mereka makan sederhana di rumah penduduk. Kadang mereka beristirahat di bawah pohon. Kadang mereka hampir tidak punya waktu untuk makan karena begitu banyak orang datang mencari Yesus. Namun Matius tidak pernah merasa hidupnya semakna ini sebelumnya. Dulu ia duduk sendirian di rumah cukai. Kini ia berjalan bersama Mesias. Malam-malam tertentu menjadi saat yang paling berkesan baginya. Setelah kerumunan bubar dan suasana mulai tenang, para murid duduk mengelilingi api kecil. Langit Galilea dipenuhi bintang. Pada saat-saat seperti itu, Yesus sering berbicara lebih dekat kepada mereka. Ia menjelaskan perumpamaan. Ia mengajar tentang iman. Ia memperingatkan mereka tentang kemunafikan. Matius mendengarkan semuanya dengan sungguh-sungguh. Sebagai mantan pemungut cukai, ia terbiasa mencatat dan memperhatikan detail. Tanpa ia sadari, ingatannya mulai menyimpan begitu banyak perkataan Yesus. Kelak, semua itu akan sangat penting. Suatu ketika, Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Matius 6 ayat 21. Kalimat itu sangat mengena bagi Matius. Dulu hartanya adalah uang. Seluruh hidupnya berputar di sekitar keuntungan dan keamanan. Tetapi sekarang hatinya mulai berubah. Ia tidak lagi mengejar kekayaan seperti dulu. Ia melihat sesuatu yang lebih besar daripada uang, kerajaan Allah. Meskipun demikian, perjalanan menjadi murid tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika mereka kelelahan. Ada saat-saat ketika orang banyak salah paham terhadap Yesus. Ada juga ancaman dari para pemimpin agama yang mulai membencinya. Matius melihat bahwa mengikuti Yesus berarti meninggalkan kenyamanan lama. Tetapi setiap kali ia mendengar Yesus berbicara, setiap kali ia melihat orang dipulihkan, ia tahu bahwa tidak ada jalan lain yang ingin ia tempuh. Sedikit demi sedikit, hidup Matius dibentuk. Dulu ia menghitung nilai manusia berdasarkan keuntungan. Kini ia belajar melihat manusia dengan kasih. Dulu ia memikirkan dirinya sendiri. Kini ia belajar melayani. Dulu ia hidup demi dunia. Kini ia hidup untuk Tuhan. Dan tanpa disadari, di tengah perjalanan panjang bersama Yesus itu, seorang mantan pemungut cukai sedang dipersiapkan menjadi saksi bagi dunia. Di hari lain, seorang perwira Romawi datang mencari Yesus.
Hal itu cukup mengejutkan. Bangsa Yahudi umumnya tidak menyukai tentara Romawi, tetapi perwira itu datang dengan kerendahan hati. Ia berkata bahwa hambanya sedang sakit keras. Yesus bersedia datang, tetapi perwira itu berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Matius 8 ayat 8a. Lalu ia berkata bahwa Yesus cukup memberi perintah saja dan hambanya akan sembuh. Matius melihat wajah Yesus berubah kagum. Jarang sekali Alkitab mencatat Yesus kagum terhadap seseorang. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Matius 8 ayat 10b. Dan benar saja, pada saat itu juga hamba perwira tersebut sembuh. Matius mulai melihat bahwa karya Allah tidak dibatasi oleh bangsa atau status sosial. Yesus datang bagi semua orang yang percaya. Namun, salah satu peristiwa yang paling membekas dalam hati Matius terjadi di Danau Galilea. Hari itu mereka sangat lelah, sejak pagi Yesus mengajar dan melayani orang banyak tanpa henti. Ketika malam mulai tiba, Yesus meminta mereka menyeberang danau dengan perahu. Angin malam terasa dingin, para murid mulai mendayung perlahan. Sebagian dari mereka adalah nelayan berpengalaman, jadi perjalanan seperti itu biasanya bukan masalah besar. Sementara itu Yesus tertidur di buritan perahu. Mungkin karena kelelahan setelah melayani sepanjang hari. Awalnya semuanya tenang, tetapi tiba-tiba angin besar datang, gelombang menghantam perahu dengan keras, air mulai masuk ke dalam, langit menjadi gelap, angin meraung, perahu terombang-ambing dengan hebat. Matius bukan nelayan seperti Petrus atau Yohanes. Melihat para nelayan berpengalaman mulai panik, membuat ketakutannya semakin besar. Para murid berusaha membuang air keluar dari perahu. Sebagian mencoba mengendalikan layar, tetapi badai semakin ganas. Di tengah kekacauan itu, Yesus masih tertidur. Akhirnya mereka membangunkannya sambil berteriak, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Matius 8 ayat 25b. Matius masih mengingat jelas suasana malam itu. Angin dingin, wajah-wajah panik, suara ombak menghantam kayu perahu. Lalu Yesus berdiri dan di tengah badai itu ia berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Matius 8 ayat 26b. Kemudian Yesus menghardik angin dan danau itu, dan seketika semuanya menjadi tenang. Angin berhenti, ombak mereda, danau yang tadinya mengamuk berubah sunyi. Para murid hanya bisa terdiam. Matius memandang danau yang tenang itu dengan jantung masih berdegup kencang. Lalu terdengar bisikan penuh takjub di antara mereka, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Matius 8 ayat 27. Pertanyaan itu terus tinggal di hati Matius. Siapakah Yesus sebenarnya? Tidak ada manusia biasa yang dapat memerintah badai. Peristiwa demi peristiwa terus terjadi. Matius melihat orang lumpuh bangkit dan berjalan. Ia melihat seorang yang dirasuk setan dibebaskan dengan satu perkataan Yesus. Ia melihat seorang perempuan yang sakit pendarahan selama bertahun-tahun disembuhkan hanya dengan menjamah jubah Yesus. Dan setiap mujizat membuatnya semakin yakin bahwa kerajaan Allah benar-benar sedang dinyatakan melalui Yesus. Namun ada satu mujizat lain yang sangat membekas dalam pikirannya. Suatu hari ribuan orang mengikuti Yesus ke tempat sunyi. Mereka begitu ingin mendengar pengajarannya sampai lupa memikirkan makanan. Menjelang malam, para murid mulai khawatir. Tempat itu jauh dari desa.
Petrus dan yang lain berkata kepada Yesus, agar orang banyak disuruh pulang mencari makanan sendiri. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Matius 14 ayat 16. Para murid bingung, bagaimana mungkin mereka memberi makan ribuan orang? Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk kelompok kecil mereka sendiri. Namun Yesus meminta roti dan ikan itu dibawa kepadanya. Matius memperhatikan saat Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu roti itu dipecah-pecahkan dan dibagikan. Ajaibnya, makanan itu terus cukup. Orang banyak makan sampai kenyang. Dan setelah semuanya selesai, masih tersisa 12 bakul penuh. Matius melihat sendiri bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan orang banyak dari sesuatu yang tampaknya mustahil. Di tengah semua mujizat itu, satu hal paling mengubah hidupnya bukan hanya kuasa Yesus, tetapi hatinya. Yesus tidak memakai kuasanya untuk meninggikan diri. Ia memakai kuasanya untuk menolong manusia. Ia menangis bersama yang berduka cita. Ia menyentuh yang dijauhi. Ia memberi makan yang lapar. Ia mengampuni yang berdosa. Dan semakin lama Matius berjalan bersamanya, semakin ia sadar bahwa dirinya sedang mengikuti lebih dari sekadar guru besar. Ia sedang berjalan bersama Mesias yang dijanjikan Allah. Semua pengalaman itu tersimpan kuat di dalam ingatannya. Kelak, ketika ia mulai menulis Injilnya, ia akan mengingat kembali setiap perkataan, setiap langkah, dan setiap mujizat Yesus. Karena dunia perlu mengetahui bahwa Yesus bukan hanya seorang pengajar, ia adalah Tuhan yang berkuasa atas penyakit, alam, roh jahat, bahkan kehidupan itu sendiri. Waktu berjalan begitu cepat bagi Matius. Hari demi hari bersama Yesus telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Dari seorang pemungut cukai yang dibenci masyarakat, kini ia berjalan bersama guru yang dikenal di seluruh Galilea. Namun semakin lama, suasana pelayanan Yesus mulai berubah. Di awal perjalanan, orang banyak mengikuti Yesus dengan penuh antusias. Mereka kagum melihat mujizat-mujizatnya. Kota-kota menjadi ramai setiap kali Yesus datang. Tetapi sekarang, ketegangan mulai terasa. Para pemimpin agama semakin memusuhi Yesus. Orang-orang Farisi mulai mencari-cari kesalahannya. Ahli-ahli Taurat mempertanyakan setiap tindakannya. Dan di tengah semua itu, Yesus mulai berbicara tentang sesuatu yang sulit dimengerti para murid, penderitaan. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan bersama, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Kata-kata itu membuat suasana menjadi sunyi. Matius merasakan kebingungan yang sama seperti murid-murid lainnya. Bagaimana mungkin Mesias akan ditolak? Bukankah Mesias seharusnya datang sebagai raja yang penuh kemenangan? Bukankah ia seharusnya mengalahkan musuh-musuh Israel? Banyak orang Yahudi menantikan pemimpin besar yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun Yesus justru berbicara tentang penderitaan dan kematian. Petrus bahkan langsung menolak perkataan itu. Namun Yesus tetap melanjutkan perjalanannya dengan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Semakin dekat menuju Yerusalem, semakin besar kerumunan yang mengikuti mereka.
Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk merayakan Paskah di kota suci itu. Jalan-jalan dipenuhi peziarah. Suara doa terdengar di mana-mana. Para pedagang sibuk menjual kebutuhan perjalanan. Dan di tengah arus manusia itu, Yesus berjalan menuju Yerusalem. Matius memperhatikan wajah gurunya. Ada ketenangan di sana, tetapi juga kesungguhan yang dalam, seolah-olah Yesus tahu dengan tepat apa yang menantinya di depan. Ketika mereka hampir tiba di kota, Yesus meminta 2 murid mengambil seekor keledai muda. Hal itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya menggenapi nubuat Nabi Zakaria. Katakanlah kepada putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Matius 21 ayat 5. Matius mengingat nubuat itu dengan jelas. Sebagai orang Yahudi, ia memahami bahwa tindakan Yesus memiliki makna besar. Yesus sedang menyatakan diri sebagai raja yang dijanjikan, namun bukan raja seperti yang dibayangkan dunia. Ia datang dengan kelemah lembutan. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, kerumunan mulai bersorak. Orang-orang menghamparkan jubah mereka di jalan, yang lain memotong ranting-ranting pohon dan melambai-lambaikannya. Suara sorak-sorai memenuhi udara. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 9b. Matius melihat wajah-wajah penuh harapan di sepanjang jalan. Sebagian orang mungkin berpikir inilah saatnya Yesus mengambil kekuasaan. Mereka berharap kerajaan Israel dipulihkan. Namun Yesus datang membawa kerajaan yang berbeda. Kerajaan Allah. Ketika mereka memasuki kota, Yerusalem menjadi gempar. Orang-orang bertanya, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Matius 21 ayat 11. Namun sukacita itu tidak berlangsung tanpa ketegangan. Sesampainya di Bait Allah, Yesus melihat sesuatu yang membuatnya berduka. Tempat yang seharusnya dipenuhi doa, justru dipenuhi perdagangan. Meja-meja penukar uang berdiri di pelataran. Orang-orang sibuk mencari keuntungan di rumah Tuhan, maka Yesus bertindak dengan penuh keberanian. Alkitab mencatat, lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Matius 21 ayat 12. Meja-meja dibalikan. Uang berjatuhan ke lantai batu. Orang-orang terkejut melihat keberaniannya. Lalu Yesus berkata, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Matius 21 ayat 13. Matius berdiri menyaksikan semuanya. Ia melihat kemarahan suci dalam diri Yesus, bukan kemarahan karena kebencian pribadi, tetapi karena rumah Allah telah disalahgunakan. Tindakan itu membuat para pemimpin agama semakin marah kepada Yesus. Mereka mulai mencari cara untuk menjatuhkannya. Namun Yesus terus mengajar di Bait Allah setiap hari. Matius mendengar pengajaran-pengajaran yang sangat dalam selama hari-hari terakhir itu. Yesus berbicara tentang iman, tentang kewaspadaan, tentang kedatangan kerajaan Allah. Ia juga menceritakan banyak perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan bodoh, tentang talenta, tentang penghakiman terakhir. Semua perkataan itu terasa semakin serius, seolah-olah Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya menghadapi sesuatu yang besar. Sementara itu, kebencian para pemimpin agama terus bertambah.
Mereka mencoba menjebak Yesus dengan berbagai pertanyaan. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Perintah manakah yang paling utama? Tetapi setiap kali mereka mencoba menjebaknya, Yesus selalu menjawab dengan hikmat yang membuat mereka terdiam. Matius memperhatikan semua itu dengan kagum. Ia pernah hidup di dunia penuh tipu daya dan kepentingan pribadi, namun Yesus selalu berbicara dengan kebenaran dan keberanian. Beberapa hari kemudian, Yesus duduk di Bukit Zaitun bersama murid-muridnya. Dari sana mereka dapat melihat Yerusalem dan Bait Allah berdiri megah diterpa cahaya matahari sore. Lalu Yesus mulai berbicara tentang masa depan, tentang penderitaan, tentang penganiayaan, tentang akhir zaman. Matius mendengarkan dengan serius. Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Matius 24 ayat 35. Kata-kata itu tertanam kuat dalam hati Matius. Di tengah dunia yang terus berubah, perkataan Yesus tetap kekal. Namun malam yang paling berat akhirnya tiba. Mereka berkumpul bersama untuk makan Paskah. Ruangan itu diterangi lampu minyak kecil. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Ada kesedihan samar dalam suara Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Matius 26 ayat 21. Para murid terkejut. Mereka mulai saling memandang dengan cemas. Satu persatu bertanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Matius 26 ayat 22b. Matius merasakan suasana yang berat memenuhi ruangan itu, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Matius 26 ayat 26. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 27-28. Saat itu para murid mungkin belum sepenuhnya memahami maksud perkataannya. Namun mereka dapat merasakan bahwa sesuatu yang sangat besar akan segera terjadi. Setelah itu mereka pergi menuju Bukit Zaitun. Malam terasa dingin, langit Yerusalem gelap dan sunyi. Di perjalanan Yesus berkata kepada mereka, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku." Matius 26 ayat 31a. Kata-kata itu menusuk hati Matius. Ia ingin percaya bahwa ia akan tetap setia, namun jauh di dalam dirinya ada rasa takut yang mulai muncul, dan tanpa benar-benar mereka sadari, mereka sedang berjalan menuju malam paling kelam dalam sejarah hidup mereka. Sesampainya di taman, Yesus meminta sebagian murid menunggu, lalu membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedikit lebih jauh. Matius melihat wajah gurunya malam itu berbeda. Ada kesedihan yang sangat dalam, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Matius 26 ayat 38. Matius tidak pernah mendengar Yesus berbicara seperti itu sebelumnya. Selama ini ia melihat Yesus penuh kuasa, tenang di tengah badai, tidak takut menghadapi siapapun. Namun malam itu, Yesus tampak menanggung beban yang begitu berat, lalu Yesus pergi berdoa sendirian. Di bawah bayangan pohon-pohon zaitun, ia tersungkur ke tanah dan berseru kepada Bapa, "Ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Matius memperhatikan dari kejauhan. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat beratnya penderitaan yang akan dihadapi Yesus. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Cahaya obor mulai terlihat di antara pepohonan. Yudas datang bersama serombongan orang bersenjata. Matius merasakan jantungnya berdegup keras. Semua terjadi begitu cepat. Yudas mendekati Yesus dan menciumnya sebagai tanda pengkhianatan. Lalu para prajurit menangkap Yesus. Kekacauan langsung terjadi. Beberapa murid panik. Ada yang mencoba melawan. Ada yang berlari ketakutan. Dan seperti yang telah dikatakan Yesus, mereka tercerai-berai. Matius ikut melarikan diri malam itu. Rasa takut menguasai dirinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Guru yang selama ini mereka ikuti kini ditangkap seperti penjahat. Malam itu Yerusalem terasa sangat gelap. Sementara itu, Yesus dibawa menghadap imam-imam kepala dan mahkamah agama. Banyak saksi palsu dihadirkan untuk menuduhnya. Mereka mencari alasan agar Yesus dapat dihukum mati. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak?" Matius 26 ayat 63. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Matius 26 ayat 64a. Jawaban itu membuat imam besar marah. Mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Lalu penghinaan mulai terjadi. Yesus diludahi, dipukul, diejek. Matius mendengar semua kabar itu dengan hati hancur. Sulit baginya memahami bagaimana orang yang penuh kasih dan kebenaran diperlakukan begitu kejam. Ketika pagi tiba, Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Pilatus memeriksa Yesus, tetapi tidak menemukan kesalahan yang layak dihukum mati. Namun para pemimpin agama terus mendesak. Kerumunan mulai berteriak, "Ia harus disalibkan." Matius 27 ayat 22b. Matius mungkin berdiri di antara kerumunan itu dari kejauhan, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Beberapa hari sebelumnya orang-orang bersorak menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Sekarang mereka memintanya disalibkan. Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk dihukum. Tentara Romawi mulai menyiksanya. Mereka mencambuknya dengan brutal, memakaikan jubah ungu sebagai ejekan, menaruh mahkota duri di kepalanya, lalu mereka berkata dengan nada mengejek, "Salam hai Raja orang Yahudi." Matius 27 ayat 29b. Darah mengalir di wajah Yesus, namun ia tidak melawan. Kemudian Yesus dipaksa memikul salib menuju Golgota. Jalan-jalan Yerusalem dipenuhi orang-orang yang menonton. Sebagian menangis, sebagian mengejek, sebagian hanya terdiam menyaksikan. Bagi Matius, setiap langkah menuju Golgota terasa seperti mimpi buruk. Bagaimana mungkin guru yang menyembuhkan orang sakit sekarang diperlakukan seperti penjahat? Sesampainya di Golgota, tentara Romawi memakukan tangan dan kaki Yesus pada kayu salib. Suara palu menghantam paku, terdengar mengerikan. Salib kemudian ditegakkan. Di atas kepala Yesus tertulis, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Matius 27 ayat 37b. Orang-orang terus mengejeknya, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Para imam kepala bahkan berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah,
Ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Matius 27 ayat 42. Matius mendengar semua hinaan itu dengan hati remuk. Namun, di tengah penderitaannya, Yesus tetap bertahan. Jam demi jam berlalu. Lalu, sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Alkitab mencatat, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Matius 27 ayat 45. Suasana menjadi mencekam, dan dari atas salib Yesus berseru dengan suara nyaring. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Matius tidak akan pernah melupakan suara itu, tangisan yang penuh penderitaan. Lalu beberapa saat kemudian, Yesus menyerahkan nyawanya dan bumi berguncang. Tabir bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Batu-batu terbelah. Bahkan kepala pasukan Romawi berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Matius 27 ayat 54b. Bagi Matius, semuanya terasa hancur. Harapan mereka seolah mati bersama Yesus. Guru yang mereka kasihi kini dibaringkan di dalam kubur. Sebuah batu besar digulingkan menutup pintu kubur itu. Malam-malam berikutnya dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Para murid bersembunyi, mereka takut ditangkap, mereka bingung, kecewa, hancur. Mungkin Matius terus mengingat kembali semua perjalanan bersama Yesus, panggilan di rumah cukai, pengajaran di bukit, mujizat-mujizat yang luar biasa. Apakah semuanya sudah berakhir? Namun pada pagi hari ketiga, sesuatu yang mustahil terjadi. Beberapa perempuan datang ke kubur dan mendapati batu penutup telah terguling. Malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Matius 28 ayat 6a. Kabar itu menyebar dengan cepat, kubur itu kosong. Awalnya para murid sulit mempercayainya, tetapi kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka. Hidup, bukan bayangan, bukan mimpi. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Ketakutan berubah menjadi sukacita, kesedihan berubah menjadi pengharapan. Matius akhirnya memahami sesuatu yang sebelumnya tidak ia mengerti. Salib bukan kekalahan, itu adalah jalan keselamatan. Yesus memang harus menderita untuk menanggung dosa manusia, dan kebangkitannya membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Kini semuanya menjadi jelas. Nubuat-nubuat para nabi digenapi, perkataan Yesus terbukti benar, dan kerajaan Allah ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Dari seorang pemungut cukai yang dulu hidup dalam kehampaan, Matius kini menjadi saksi kebangkitan Sang Mesias. Pagi-pagi setelah kabar kebangkitan mulai tersebar, hidup para murid berubah sepenuhnya. Beberapa hari sebelumnya mereka dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Mereka bersembunyi di balik pintu-pintu tertutup, takut jika para pemimpin agama akan menangkap mereka juga. Namun sekarang kubur itu kosong, dan yang lebih luar biasa lagi, mereka telah melihat Yesus hidup. Bagi Matius, perasaan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia masih mengingat jelas saat pertama kali mendengar kabar dari para perempuan yang datang dari kubur. Mereka berkata, batu penutup sudah terguling. Mereka berkata, malaikat berbicara kepada mereka. Mereka berkata, Yesus telah bangkit. Awalnya semua terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Tetapi kemudian Yesus sendiri datang menemui para murid. Ia berdiri di tengah mereka, bukan sebagai roh, bukan sekadar bayangan. Yesus benar-benar hidup.
Matius melihat luka bekas paku pada tangannya. Ia mendengar suaranya lagi. Ia melihat wajah gurunya yang dahulu mati di kayu salib. Dan pada saat itu semua keraguan lenyap. Kematian ternyata tidak dapat mengalahkannya. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang sangat berharga bagi para murid. Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada mereka, kadang ketika mereka sedang berkumpul, kadang ketika mereka sedang berjalan, kadang ketika mereka sedang makan bersama. Setiap pertemuan membuat hati mereka semakin diteguhkan. Yesus menjelaskan banyak hal yang dahulu sulit mereka pahami. Kini para murid mulai mengerti mengapa Mesias harus menderita. Salib bukan akhir. Salib adalah jalan keselamatan bagi manusia, dan kebangkitan adalah kemenangan atas dosa dan maut. Matius sering mengingat kembali semua perkataan Yesus selama pelayanannya tentang anak manusia yang akan diserahkan, tentang kematiannya, tentang kebangkitan pada hari ketiga. Dulu semua itu terdengar membingungkan, sekarang semuanya menjadi jelas. Sementara itu, berita tentang kebangkitan Yesus mulai menyebar ke Yerusalem dan sekitarnya. Para imam kepala merasa gelisah. Mereka bahkan menyebarkan cerita bahwa murid-murid mencuri tubuh Yesus saat para penjaga tidur. Namun Matius tahu kebenarannya. Ia telah melihat Yesus sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menghapus pengalaman itu dari hidupnya. Suatu hari, para murid pergi ke Galilea seperti yang diperintahkan Yesus. Mereka menuju sebuah bukit. Mungkin perjalanan itu dipenuhi berbagai perasaan, harapan, kerinduan, dan kekaguman. Matius berjalan bersama murid-murid lainnya menyusuri jalan berbatu Galilea yang pernah mereka lalui bersama Yesus berkali-kali sebelumnya. Angin bertiup lembut dari danau, langit tampak cerah. Ketika mereka tiba di bukit itu, Yesus datang menemui mereka. Alkitab mencatat, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Matius 28 ayat 17. Matius memahami perasaan itu. Apa yang mereka alami begitu besar sehingga sulit dipercaya sepenuhnya dengan pikiran manusia. Namun Yesus berdiri di depan mereka, hidup dan penuh kuasa. Lalu Yesus mendekat dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18b. Perkataan itu memenuhi hati Matius dengan kekaguman. Dulu ia melihat Yesus dihina, dicambuk dan disalibkan, tetapi sekarang Yesus menyatakan kemenangannya. Ia adalah Raja yang sesungguhnya, bukan hanya atas Israel, tetapi atas seluruh bumi. Kemudian Yesus memberikan tugas yang akan mengubah sejarah dunia. Ia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19. Lalu Yesus berkata lagi, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius 28 ayat 20a. Matius mulai memahami bahwa tugas mereka bukan hanya memberitakan kabar baik. Mereka juga harus membimbing orang-orang untuk hidup sebagai murid Tuhan. Mereka harus mengajar tentang kasih, pengampunan, iman, dan kerajaan Allah. Namun tugas itu terasa sangat besar. Bagaimana mungkin mereka, orang-orang sederhana dari Galilea, dapat menjangkau dunia? Yesus mengetahui ketakutan dalam hati mereka. Karena itu, ia menutup perkataannya dengan janji yang indah. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20b. Kalimat itu memberi kekuatan baru bagi Matius. Mereka tidak berjalan sendirian. Tuhan yang bangkit itu akan menyertai mereka.
Setelah semua yang telah terjadi, Matius mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Dulu ia hidup demi uang, kini ia hidup demi Injil. Dulu ia duduk di rumah cukai memungut pajak, kini ia dipanggil mengumpulkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dulu ia dianggap pengkhianat bangsa, kini ia menjadi saksi Mesias. Dan semakin ia memikirkan perjalanan hidupnya, semakin ia menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa untuk dipanggil Tuhan jika Yesus dapat mengubah hidup seorang pemungut cukai seperti dirinya. Maka Tuhan juga sanggup mengubah siapa saja. Hari-hari setelah kebangkitan menjadi awal baru bagi para murid. Mereka bukan lagi kelompok kecil yang ketakutan. Mereka telah melihat Tuhan yang bangkit dan keyakinan itu membuat mereka berani. Matius tahu jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada penolakan, penganiayaan, bahaya. Namun setelah melihat kubur kosong, tak ada lagi yang sama. Karena jika Yesus telah menang atas maut, maka tidak ada kuasa dunia yang dapat menghentikan pekerjaan Tuhan. Di atas bukit di Galilea itu, seorang mantan pemungut cukai menerima panggilan terbesar dalam hidupnya, membawa kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Tahun-tahun berlalu, sejak hari Yesus bangkit dari kematian, dunia terus bergerak, kerajaan Romawi tetap berkuasa. Kota-kota tetap ramai, perdagangan terus berlangsung di jalan-jalan yang dulu pernah dilewati Yesus bersama murid-muridnya. Namun bagi Matius, hidup tidak pernah sama lagi. Ia bukan lagi pemungut cukai di Kapernaum. Kini ia adalah saksi kehidupan, kematian, dan kebangkitan Sang Mesias. Setelah menerima amanat agung, para murid mulai pergi memberitakan Injil ke berbagai tempat. Mereka mengajar di rumah-rumah, berbicara di rumah ibadah, menceritakan tentang Yesus kepada siapa saja yang mau mendengar. Dan kemanapun Matius pergi, satu hal selalu menjadi pusat pemberitaannya. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Matius sering teringat kembali pada hari ketika Yesus memanggilnya di rumah cukai. Panggilan singkat itu telah mengubah seluruh hidupnya. Kadang ketika ia berjalan melewati kota-kota yang ramai, ia melihat para pemungut cukai duduk di meja mereka seperti dirinya dahulu. Hal itu membuatnya semakin sadar betapa besar kasih karunia Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang tidak disangka dunia. Sementara itu, jumlah orang percaya terus bertambah, kisah tentang Yesus menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai menceritakan kembali pengajarannya, perumpamaan-perumpamaannya, mujizat-mujizatnya. Namun Matius menyadari sesuatu yang penting, banyak saksi mata mulai bertambah tua. Suatu hari nanti, generasi berikutnya mungkin tidak lagi mendengar langsung dari orang-orang yang berjalan bersama Yesus. Karena itu, kesaksian tentang Kristus perlu dituliskan dengan benar. Dan tidak banyak orang yang lebih siap untuk tugas itu selain Matius. Sebagai mantan pemungut cukai, ia terbiasa mencatat detail dan memperhatikan informasi dengan teliti. Tetapi lebih dari itu, ia adalah saksi mata. Ia melihat sendiri kehidupan Yesus. Ia mendengar pengajarannya secara langsung. Ia menyaksikan salib dan kebangkitannya. Maka Matius mulai menulis. Mungkin pada malam-malam yang sunyi, di bawah cahaya lampu minyak kecil, ia mulai mengingat kembali semua perjalanan bersama gurunya. Ia mengingat jalan-jalan Galilea. Ia mengingat suara ombak danau Galilea. Ia mengingat kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus. Dan satu demi satu, kenangan itu mulai dituangkan menjadi tulisan. Namun, Matius tidak menulis sembarangan. Ia memiliki tujuan yang sangat jelas. Ia ingin terutama orang-orang Yahudi memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dijanjikan dalam kitab suci.
Karena itulah Injil yang ditulisnya dipenuhi kutipan dari Perjanjian Lama. Berulang kali Matius menunjukkan bahwa kehidupan Yesus menggenapi nubuat para nabi. Ia menulis, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Matius 1 ayat 22. Kalimat seperti itu muncul berkali-kali dalam tulisannya. Matius ingin para pembacanya mengerti bahwa kedatangan Yesus bukan kebetulan, semua sudah dinubuatkan sejak lama. Karena itu, Matius memulai Injilnya dengan sesuatu yang sangat penting bagi orang Yahudi, silsilah. Ia menulis, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Bagi banyak orang, silsilah mungkin tampak membosankan, tetapi bagi Matius hal itu penting. Ia ingin menunjukkan bahwa Yesus berasal dari garis keturunan Raja Daud, penggenapan janji Allah tentang Raja yang akan datang. Ia juga ingin menunjukkan bahwa melalui Yesus, janji Allah kepada Abraham digenapi. Semakin Matius menulis, semakin banyak kenangan kembali memenuhi pikirannya. Ia teringat khotbah di bukit. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 3. Matius masih dapat membayangkan angin Galilea bertiup saat Yesus mengucapkan kata-kata itu. Ia teringat badai di danau. Ia teringat saat Yesus menghardik angin dan ombak. Ia teringat wajah-wajah takjub para murid ketika danau menjadi tenang. Ia teringat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ia teringat orang-orang sakit yang disembuhkan. Ia teringat anak-anak kecil yang diberkati Yesus. Semua itu mulai ia tuliskan dengan hati-hati, namun ada bagian yang paling berat untuk diingat, salib. Matius mungkin berhenti beberapa kali ketika mengingat malam penyaliban. Ia masih dapat membayangkan Golgota. Suara palu menghantam paku. Langit yang menjadi gelap. Namun ia juga tahu bahwa kisah itu tidak boleh berhenti di salib. Karena ada kubur kosong, ada kebangkitan, dan itulah inti pengharapan Injil. Matius juga mengingat amanat agung di Bukit Galilea. Ia menuliskan perkataan Yesus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Baginya perkataan itu bukan sekadar kenangan, itu adalah panggilan yang harus terus diteruskan kepada dunia. Semakin Injil itu selesai ditulis, semakin jelas tujuan Matius, agar orang-orang mengenal Yesus yang sebenarnya, bukan sekadar guru, bukan sekadar nabi, tetapi Raja dan Juru Selamat dunia. Dan ironisnya, orang yang dipakai Tuhan untuk menulis kabar mulia itu adalah seseorang yang dulu dianggap hina masyarakat, seorang pemungut cukai. Mungkin jika orang-orang mengenal Matius di masa lalunya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari tulisannya akan dibaca di seluruh dunia. Namun, itulah cara Tuhan bekerja. Ia sering memakai orang-orang yang dianggap kecil untuk melakukan perkara besar. Tahun demi tahun berlalu. Kabar tentang Yesus terus menyebar ke berbagai bangsa. Dan tulisan Matius mulai dibacakan di jemaat-jemaat. Orang-orang mendengar tentang kelahiran Kristus, tentang pengajarannya, tentang mujizatnya, tentang kematian dan kebangkitannya. Melalui tulisannya, generasi-generasi baru mulai mengenal Yesus, bahkan jauh setelah Matius meninggal. Injil itu tetap hidup, dibaca di rumah-rumah kecil, dibacakan di gereja-gereja, diterjemahkan ke banyak bahasa, dan hingga hari ini,
Dunia masih membaca kesaksian seorang mantan pemungut cukai yang hidupnya diubahkan oleh kasih Kristus. Dari meja cukai di Kapernaum hingga menjadi penulis salah satu kitab paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kisah hidup Matius menjadi bukti bahwa tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipakai Tuhan. Karena ketika Yesus memanggil seseorang, Ia tidak hanya mengubah masa depannya, Ia dapat memakai hidup itu untuk menjangkau dunia. Demikian cerita Alkitab kali ini, sampai jumpa pada cerita Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.